Kami bersungguh di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan firman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Ada apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan adalah yang dari Engkau Tuhan. Jadikan kami teringat seorang murid. Jadikan kami murid yang setia di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya pengikut, tapi kami murid-Mu yang sejati. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan menguatkan kami, karena kami akan menjadi teguh di dalam kesetiaan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, ada kekuatan baru di dalam kami Tuhan. Banyak persoalan saat ini Tuhan dipadai betul oleh Tuhan. Kami diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan, tapi kami percaya Tuhan, dialah Engkau. Semua persoalan, semua masalah akan lepas. Yang percaya katakan amin. Firman hari ini kita ambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Di judul berikutnya, ya, saya berdiri untuk mengajar firman Tuhan. Di judul berikutnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya baca yang kecil, Bapak Ibu yang genap ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hari hidupmu itu sama seperti bawah ketika sedang datang bagaimana? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu meninggalkan diri dalam melupakanmu, dan semua perubahan yang dianggap adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, sini kamu dulu Bapak Ibu. Di berikut ini judulnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya percaya setiap orang kita pasti punya rencana. Amin. Seperti yang jujur, ada rencana ingin nikah. Persoalannya, pertanyaannya ini, ketika ingin nikah, apa perencanaan itu sudah matang? Mana secara apa? Banyak pernikahan di keluarga Kristen gagal. Padahal dari dikonseling di pranikah, gereja berharap ketika ini setelah dinikahkan, mereka akan berjalan dalam Tuhan, dan rumah tangga ini Kristus adalah kepala rumah tangga, kemauan gereja. Dan gereja membuat program-program juga untuk pranikah. Saya percaya ketika Pak Gembala memberkati, dia gak ingin ada rumah tangga itu yang pecah. Semua rencana. Karena semua orang yang mau berencana pasti mempunyai strategi. Sama juga misalnya anak sekolah seperti you. Ini dari SMP, ingin SMA, ingin masuk negeri, kalau bisa jalur prestasi. Semua kan pasti beringin. Ada nggak yang ingin gagal? Pasti kita semua ingin rencana kita berhasil. Persoalannya kenapa gagal? Dari anak sekolah kan ingin masuk SMA, dulu beasiswa. Salah satu contoh misalnya yang baik kan ya, anak Gembala puji Tuhan dalam kompetisi dan bisa menang. Nah, tapi pertanyaannya juga, apakah Michael di depannya pasti berhasil? Dia udah pegang medali loh. Bayangin semua GBBK sudah bersyukur puji Tuhan, apalagi orang tua ya. Persoalannya mungkin nggak Michael gagal ke depan? Itu salah satu, saya nggak mau ngomong ke Michael, tapi mudah-mudahan ini Firman bukan Michael juga. Tapi kalau perencanaan itu karena manusia, saya percaya nggak.
di Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami merayap lenyap. Bukan karena kita ikut Tuhan, wah saya pasti diberkati. Kan saya sudah melayani Tuhan. Makanya banyak kita kecewa. Wah, rumah saya sudah dijadikan ibadah. Harusnya saya diberkati Tuhan loh. Masalahnya tadi, apakah firman ini yang berkuasa menghina? Itu mengatakan apa? Kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Bukan Tuhan bilang, wah kalau itu Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan punya rumah besar, kamu akan ini. Ya sama aja kita menjadikan Tuhan itu sebagai hamba. Nanti, contohnya seperti pernikahan tadi, suami saya rapat kerja di Samsung, gaji berapa juta, masa depan saya pasti cerah di atas kertas. Bapak bukan hanya itu, contoh aja di atas kertas. Itu sama saya gaji cuma 3 juta, pasti lebih susah dari saya. Pikiran manusia. Ternyata gaji 3 juta bisa gabung. Kenapa? Bersyukur. Karena dia dalam segala hal itu dia melibatkan Tuhan. Rumah tangga tanpa melibatkan Tuhan akan hancur. Biar meja udah porselin, kasih ini, kasih itu, rumah tangga akan hancur tanpa melibatkan Tuhan. Makanya pada saat waktu pacaran misalnya, saya punya calon suami itu harus bekerja di sini, ganteng ini, kriteria dunia. Tapi kalau dia melibatkan Tuhan, apakah dia jodohku? Apakah dia jodoh? Pernah nggak kita dalam segala sesuatu ini dan jodoh berikan? Sama dengan mereka misalnya tadi. Apakah masa depanku pasti berarti saya sudah cuma menjalin sekarang ini. Tapi pasti nggak saya masa depan saya bakal punya mobil, saya punya rumah. Saya katakan itu akan terjadi apabila melibatkan Tuhan dalam kerja. Karena dikatakan sini apa di sini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa yang tahu terjadi besok? Besok aja, nggak usah tahu lagi. Kayak ini kan di ayat 13. Kami akan tinggal setahun dan berdagang serta beruntung. Maksudnya setahun dia udah bisa mengurus seluruh hidupnya. Hanya dalam setahun rencana manusia. Seperti saya ini kan dagang. Wah, kalau saya dagang, saya pasti begini dengan cara saya ini. Takut juga kan Tuhan. Kalau memang kita akan anak kita bersama Tuhan, saya dari ibadah, saya dari komsel, saya pasti usaha saya pasti didukung Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai apa? Artinya kita menjadikan Tuhan itu bukan sebagai penyerta. Kita menjadikan Tuhan sebagai Allah. Jangan pernah jadikan Tuhan sebagai Allah. Karena dibilang di apa di Korintus 1 Korintus 9 ayat 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itulah larilah begitu kuat sehingga kamu perolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panas, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya percaya kita ingin yang terbaik, ingin memperoleh mahkota. Tapi saya percaya pelari itu kalau nggak latihan yang secara kontinu, secara rajin, secara sabar, dia nggak bakal juara. Makanya tadi Mazmur 90 sekarang menderita. Bukan berarti ikut Tuhan itu jauh susah dan menderita, bukan. Di dalam menghadapi persoalan kita harus siap terhadap penderitaan. Maksud juga seperti Michael tadi. Saya pilih Michael itu berhasil. Nah, dia udah dapat medali. Wah, udah. Saya nanti melamar bagian. Iya
Ini kan udah ada regresi gitu. Nah, benar, itu langkah pertama. Langkah pertama. Selanjutnya siap seperti pelari tadi, latih terus, latih. Saya percaya tim hari ini akan membuat kebaikan. Amin, Michael. Karena saya percaya firman Tuhan ini bisa kekuatan kita. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Kan di sini. Pegangan kita ini. Oh, kalau saya kawin dengan para bersama Michael dokter dan Michael ini cara-cara berhasil saya lihat. Michael nanti masa depan saya pasti begini, pasti ada perempuan dari dekat Michael kan. Wah, ini calon-calon berhasil ini. Kalau saya kawin sama Michael, pikiran si perempuan contoh kan? Kalau tapi nggak melibatkan Tuhan. Tuhan, kalau saya nanti memimpin, saya akan rajin ibadah, saya rajin membaca firman, dan saya hidup dalam firman. Amin. Itu baru benar. Saya percaya keluarga mereka dipenuhi sukacita dan sejahtera. Amin. Walaupun tetap dari kesuruhan penderitaan itu pasti jalani. Tuhan nggak pernah berjanji, awas selalu biru. Tuhan nggak pernah berjanji. Tuhan hanya berjanji ketika kita sekiranya tarik berkat-berkat pasti mengikuti. Jangan seperti di padang gurun ya, bangsa Israel. Tuhan bilang apa? Wah, susuman dulu tak. Ingin berhasil, tapi tidak ingin melakukan apa yang diberitakan Tuhan. Tidak sekiranya yang harusnya lurus jadi belok. Tuhan belokkan. Yang harusnya 40 jadi 40 tahun. Kenapa? Jadi sekian. Makanya saya bilang tadi, jangan pernah terlena. Jangan pernah terlena dengan pujian. Kita menganggap, oh, untuk Mama Rani, puji saya. Saya teriak kan. Besok saya khotbah di sini. Wah, saya kan lebih terkhotbah. Makanya saya siapin materi. Bisa nggak? Seperti apapun khotbah ini, tanpa disiapin materi, saya bisa kasih siapin dada. Beda dengan diskusi ya. Kalau kita diskusi, kita bercakap. Kalau khotbah tanpa disiapkan, walaupun 5 bintang, tidak akan berhasil. Kenapa? Saya baca tadi. Saya dipuji minta khotbah. Besok saya disuruh kembali, gampang khotbah gitu. Bisa memang. Diuji misalnya ke barat. Kalau Pak Raja besok Pak khotbah hari Senin di rumah si Anu misalnya. Bisa, tapi khotbahnya nggak kasih khotbah. Kenapa? Coba-coba semua. Itu tadi. Jangan pernah merasa diri kita hebat. Itu satu lagi. Makanya pujian bahaya. Saya percaya, saya kuat selama ini. Dia omongan orang apa? Memang gue pikir yang penting saya jalan di dalam Tuhan. Kalau saya terpengaruh dengan omongan orang, ya kegagalan kita banyak karena pengaruh omongan orang. Kok? Ya Pak, bagi orang yang orang belajar, udah itu bendera lagi, STH lagi, kalau juga gagal, percuma kalau ikut Tuhan. Wah, Pak Umar jadi jatuh gitu, dia makin jatuh. Tapi ketika dia bilang 78 tahun kebanggaan dia, terus baru penderitaan. Oh iya, itu untuk memampukan saya. Omongan, hinaan, itu akan menjadi kekuatan ketika kita mengatakan saya ada tantangan berat. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saya karena saya bekerja dalam Tuhan. Saya melibatkan dalam Tuhan. Jadi yang pernah bermimpi, karena sebelum saya kata, semua ini pasti ingin berhasil. Kalau bisa semua punya apa? Bisa. Ada yang nggak ingin. Wah, ada yang nggak ingin. Masalahnya tadi siap nggak kita bertanding, berlatih. Siap nggak kita menghadapi kesukaran penderitaan ini? Makanya ini dikatakan di sini apa ya? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendalinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Yang 14-nya sedang kamu tidak tahu apa yang akan jadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang kita saja kelihatan lalu senyap. Siapa di sini yang mati bawa harta? Kalau saya orang kaya, nanti harta saya bawa, itu nanti di kuburan saya akan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hartaku. Saya udah layak masuk surga. Kalau bisa. Semuanya berlalu seperti uap. Jangan pernah menjalankan sesuatu di luar kemampuan kita. Makanya tadi minta hikmat Tuhan. Tapi jangan terlalu banyak berdekat. Kalau saya nanti dagang, nanti nggak kembali modal, rugi. Nah, di sini yang punya saingan banyak, yang nggak jadi. Nah, itu marah lagi. Kenapa? Nggak siap menghadapi. Banyak di kali yang dagang ini kan, ingin berhasil. Saya berapa tadi? Kalau kayak semua pada berhasil, berasa ya. Wah, apa ya? Oh, Samsung, jadi Samsung sih. Dan bisa dapat 20-30 juta sebulan. Ngapain? Udah itu disuruh-suruh lagi PT datang buat Pak memang sih diperintah. Nah, gua dagang, gua punya anak gua tinggal perintah. Mana mau siapa mau jadi karyawan PT di sini? Kalau memang ada jaminan dagang itu pasti punya mobil, pasti berhasil, pasti sukses, pasti semua bagian juga kan diperintah. Kan kalau jadi karyawan pasti diperintah. Dulu seperti kamu ya. Gimana jadi bapak beli anus? Gimana gua jadi jabatan, Pak Mianus jatuh? Itu pasti dihadapi. Makanya dibilang katakan, jangan pernah terlena, jangan pernah kita sombong. Bertimbang bertanya, ini jaminan gua bekerja, contoh. Ini jaminan gua masa depan jatuh. Kalau mengandalkannya mari. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan apa? Saya Tuhan ingin anak menjadi kemuliaan Tuhan, amin. Dan melalui aku nama semakin dimuliakan. Dan melalui aku berkat-berkat Tuhan turun. Karena kalau mereka berhasil pasti kan memberi ke gereja. Ya kenapa kita tidak bisa memberi? Coba. Kenapa kita tidak bisa memberi? Karena kita merasa miskin. Itu paling utama. Jadi roh miskin itu datang terus. Kalau bisa ya bisa nanti 2000 gitu. Kalau bisa. Artinya, ya kan Tuhan tahu aku miskin. Jangan katakan ada miskin di hadapan Tuhan. Amin. Saya kaya di hadapan Tuhan. Amin. Kita minta berkat Tuhan, berkati aku. Tapi kita kasih 2000. Tuhan udah kasih berkat. Tapi persembahan mana uang terkecil? Apakah itu yang dinamakan bersyukur? Kita minta berkati Tuhan, berkati Tuhan. Tapi persembahan gereja mulia Tuhan, Tuhan terkecil. Saya percaya setelah ibadah ini persembahan akan menjadi besar. Amin. Saya percaya kita orang-orang berkati. Puji Tuhan. Udah berapa bulan kita ya ibadah Pak ya? Nah, puji Tuhan. Orang nggak ibadah kena corona. Pendetanya kena corona. Nggak ibadah loh. Mungkin karena kunjungan doang. Kita ibadah. Konsep. Tapi kemarin saya takut. Sekolah minggu udah pada nutup. Kalau bisa 15 saya mau. Wah nggak bisa Pak. 40-50 orang. Jangan. Kenapa? Bukan saya tidak percaya kepada Tuhan. Jangan gara-gara kita semangat dalam Tuhan juga nggak punya hikmah. Maunya kira-kira juga konser itu. Kemarin ini, wah jangan 40-50 orang nanti akan datang. Kalau 15 silakan buka. Gua dibagi grup 3, waduh 3 yang sekolah minggu. Ya nanti capek, nggak kerja lagi. Intinya gini, ketika kita membuat perjalanan, minta tetap hikmah dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Berjuang. Mau jadi juara? Mau pegang piala? Bekerja keras. Dan satu lagi kan, kita udah tak pernah berikan kita bagi Tuhan. Jangan setelah kita punya duit, Tuhan lupa ini kan karena saya. Kalau saya nggak angkat suaranya,
Tuhan, kenapa gagal? Aduh, Tuhan itu sebagai apa saya bilang? Ini renungan saya kira ini mendalam. Apalagi di ayat kedua dikatakan, jadi tidak seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia melakukannya, ia berdosa. Kita tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan dosa. Kita minta Tuhan, kita tidak bersyukur, kita tidak memberi terbaik. Dosa dia. Nah, gimana? Bukan saya, dan saya bukan hakim. Hakim itu hanya Yesus. Saya bukan hakim, tapi kata firman yang mau saya sampaikan. Karena hakim itu ya firman ini juga. Kalau kita melangkah, kacanya ini. Jika kita melangkah, apa itu sesuai dengan Tuhan? Apa itu jalan Tuhan? Tuhan kalau nggak sesuai jalan, berikan hikmat pada Tuhan. Bukan itu. Minta apa? Minta dulu dibilang. Baru biasa, baru tetap. Ya, bukan hanya minta doang, lakukan, baru tetap, baru kita turun. Bayangin, padang gurun hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Dari sekian ratus ribu semua bangsa Israel, hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian. Ya itu sama keturunan kedua ya, hanya 2. Mau nggak kita gagal karena keilmuan kita? Maunya proses Israel langsung sampai, nyampe langsung dapat susu madu, dapat susu madu. Saya percaya juga rata-rata kita maunya kayak saya sendiri maunya nggak usah dagang kan, tinggal minta laporan keluar. Saya tahu belanja, tahu ini, saya duduk di rumah. Saya punya anak buah Pak, saya gaji. Peluangnya itu pasti kuat, karena nggak kontrol, nggak mau mengalami kesukaran dan penderitaan. Bukan karena, jadi saya katakan sekarang banyak orang berpikiran ini. Kemarin ada jemaat datang ke rumah, wih, kukira bukti itu dibuat Pak Raja, enak-enak aja. Pak minta duit, kasih Pak Raja. Ternyata capek ya bukti, harus masak, harus ini. Ya kan Catherine kan wajib masak. Ternyata budi capek juga ya. Kirain budi itu enak. Kan pikiran kita Pak Jokowi sama nggak ingin jadi presiden. Tapi mau saya katakan, siapa lebih menderita, Jokowi atau kita? Berarti semakin kita berhasil, menderita makin besar. Punya mobil langsung 5 juta, 6 juta, 200 juta tiap bulan. Makin kuat nggak penderitaannya? Mau punya mobil, siapkan 6 juta per bulan. Gimana caranya? Ya, kesukaan dan penderitaan. Mungkin ya, selama ini kan mungkin bapak udah gini. Mungkin juga ibu-ibu juga minta iman dulu. Mana tahu ada sebesar sampingnya, mana tahu. Artinya, Yesus bilang apa? Di Kejadian 2 ya, di penciptaan, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ya sepadan dengan dia. Perempuan diciptakan bukan orang. Makanya ada perempuan, ada istri. Saya juga alami itu waktu istri saya meninggal. Benar itu bilang bisa. Saya kasih udah gitu. Masaknya atas sekolah pagi. Benar. Kenapa saya cepat menikah? Memang saya udah begini jalannya. Ya anak kelas 2, kelas 3 SD dulu kan, masih kecil-kecil, butuh perawatan. Makanya bagi kita laki-laki itu kalau istri itu penolong. Kalau ketika suami mau istri, menghargai istri, betul-betul turun. Karena perempuan diciptakan untuk penolong. Itu Bapak Roman, kalau Roman juga gajah. Kita anjung awal laki-laki apa? Cari duit, istri dulu, minta seorang adanya. Oh, langsung gini Pak ya. Tapi karena Roman setia, mendampingi. Tenang aja, sukacita dan sejahtera turun. Amin. Intinya kita damai sejahtera dan sukacita.
yang katakan uang paling utama karena berlalu seperti uang. Tidak. Kalau seperti saya katakan, nanti saya meninggal, rumah saya, mobil saya dikubur, baru saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hartaku bersebar sama kau semua. Berarti aku masuk surga kalau bisa. Bukan berarti karena kaya pasti masuk surga. Yesus bilang apa? Mana orang kaya seperti lebih susah masuk ke jarum daripada usaha masuk lubang jarum. Benar. Bayangin, saking susahnya orang kaya. Kenapa? Ya gitu. Mungkin saya sendiri juga berkaca. Jangan-jangan aku sombong Tuhan. Saya juga ke dalam berdoa, Tuhan, patahkan roh kesombongan, patahkan roh kesombongan. Kenapa? Firman juga mengingatkan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bilang, aku gak kenal kau. Yang kita lakukan juga setiap kita ambil bagian Tuhan. Jangan pernah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan manusia. Seperti kemarin Komsel dia bilang, Bapak Ibu tolong. Kita memang melakukan doa, ada mujizat. Tolong, Komsel ini bukan ini intinya ya. Ini penyesatan nanti kalau ini intinya. Yesus juga datang ke dunia bukan mau menunjukkan mujizat. Yesus datang ke dunia itu untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik. Kasih perumpamaan, kasih khotbah, kasih contoh. Intinya itu mujizat hanya untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Karena intinya firman. Jangan salah kita. Kalau saya udah di gereja, saya mendapat mujizat, yang mati bisa hidup, yang miskin bisa kaya, yang sakit bisa sembuh. Jangan itu jadi inti. Intinya firman tetap. Itu hanya mendukung. Artinya, mujizat yang Yesus itu apa? Membuktikan keilahiannya doang. 10 penyakit kusta sembuh. Yang kembali kepada Tuhan siapa? Yang selamat. Hanya satu. Kenapa? Terjebak dengan mujizat. Saya percaya kita jangan sampai terjebak mujizat. Nah, saya kemarin saya ingatkan Komsel. Jangan karena ikut Komsel ini ya, karena doa-doa ini. Saya takut. Karena kalau ini yang terjadi, gagal di Komsel. Karena itu Komsel apa? Memberitakan firman Tuhan. Bukan mujizat. Mujizat hanya pendukung. Membuktikan bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam Komsel. Roh Kudus melihat kita orang-orang percaya masih berpegang pada firman. Seperti contoh saya tadi kan membantu. Kalau kamu rajin, nanti tahun depan saya beli motor. Membantu pegang apa? Motor. Dia nggak pegang apa? Kalau kamu rajin, saya mau beli motor. Kalau kamu rajinnya nggak pegangnya. Tahun depan gua beli motor. Akhirnya, jangan punya motor. Bekerja jadi rumah, saudara. Karena pacar punya motor. Gitu. Makanya kalau dia lakukan ya, tahun depan saya akan beli motor. Apabila kamu rajin, saya kira setahun kemudian belum tentu semua motor diberikan tuannya. Ini bonus. Kerajianmu, ini motor. Artinya mungkin ketika kita setia rendah dalam firman, mungkin yang kita minta 1, 2, Tuhan berikan 3, 4. Tapi tidak tahu. Jangan tujuannya tadi seperti bangsa dengan susu madu. Jangan tujuan kita mujizat. Tetap pertama, tapi kita percaya mujizat tetap ada. Ketika kita yakin mendoakan orang terjadi kesembuhan, saya masih yakin itu ada. Tapi bukan inti. Saya juga ingatkan istri, jangan terlena saya. Ini grade banyak ini karena kita doakan ini kayaknya pada berkembang ini. Mau corona, biar puji Tuhan berpikir memang Pak, memang penghasilan berkurang. Tapi dalam cerita dan rumah tangga kami tidak berkurang. Amin. Bukan karena berasa penghasilan ternyata membuat dan menjadi sejarah sukacita. Karena disyukurin, ya. Ada juga depan, ini bulan depan, bayar sekian. Bulan depan gitu. Sementara esok aja kita nggak tahu apa akan terjadi. Ada yang tahu nggak yang terjadi besok untuk hidupnya? Besok saya pasti begini. Besok
bisa dulu seminggu, sebulan, ini setahun lagi Pak. Karena rencana manusia. Jadi itu apapun persoalan saya kepada Tuhan seperti Daud. Dia hanya bukti ketapel di batu. Saya percaya di dalam Tuhan. Goliat kalah, Goliat pakai tameng, pakai pedang. Goliat Daud pada kecil, bawa ketapel. Bikin mana? Bayangin, nanti Goliat bingung melawan. Ya kecil. Ternyata sekali ketapel. Apa kata Daud? Di dalam Tuhan kau akan kalah. Amin. Makanya sertakan Tuhan dalam perjalanan kita. Daud serahkan perjalanannya kepada Tuhan. Dalam saya percaya Tuhan yang berperang dalam engkau. Bukan saya. Saya kecil. Senjatanya cuma ini. Goliat punya perisai besar. Orang udah bilang, kasihan. Semua orang udah bilang pada orang, aduh gak tega buat dia gitu. Saya percaya firman Nabi-Nya gak dikira. Kita pasti Tuhan tidak bertuhan. Amin. Dalam semua perjalanan libatkan Tuhan. Dalam mencari jodoh, yuk juga libatkan Tuhan. Jangan melihat, oh kita kerja di PT gaji 6 juta. Baik lagi, rajin gereja, betul ya, rajin gereja orang benar ya. Ini semua belum tentu orang benar sebenarnya. Saya nggak menghaji. Jangan lagi kita gereja. Wah, adilah Tuhan turun. Hanya sekali seminggu. Hasilnya sampai Sabtunya nggak tahu. Apakah masih adilah Tuhan ada? Apakah kita masih beribadah kepada Tuhan? Hasilnya Tuhan, bukan perubahan Tuhan. Aku ada masalah Tuhan. Bukan Tuhan, bukan firman. Tuhan berikan apa kepada engkau. Pernah Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu. Apakah cuma hari Minggu? Tuhan apa yang harus kulakukan? Tuhan bilang, kau siap gak? Berdoa. Jangan Tuhan, ya udah gagal. Ketika kita minta Tuhan, apa kata Tuhan? Saya juga di rumah sering istri juga. Sekarang kita pikir, ada serangan ini, kita pikir ternyata Tuhan turun. Kalau kita ada masalah, saya bukan Tuhan. Semua hal saya percaya di hari ini menguatkan kita. Maaf, akhirnya saya jadikan contoh, tapi saya percaya ketika Michael seperti mau mahkota, maka berjuang masa depan akan semakin baik. Jangan lupakan firman. Bukan karena sebentar ini berasa, karena itu aja saya katakan. Hati-hati dengan pujian. Pujian bisa menjadi bagi kita. Pujian kita berikan apa? Hanya kita seperti Adam dan Hawa. Ini sejajar dengan kehidupan kita. Karena pujian, oh saya lebih hebat dari Pak Agus, saya lebih hebat dari Mama Rani, saya lebih hebat dari Pak. Jangan pernah bandingkan diri kita kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita bukan dalam Tuhan. Dalam usaha juga, seperti saya nggak pernah doakan gimana itu hancur. Karena Tuhan sumber berkat. Jangan doa kita kepada Tuhan. Itu Tuhan berbantu itu. Itu doa kepada bisa kepada Tuhan. Itu ingatkan lagi. Tuhan, itu sayang. Tuhan dalam nama Yesus. Itu bangkrut. Apa itu bangkrut? Itu doa kepada ibu satu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek. Banyak kejadian. Tuhan Allah melihat semua baik. Artinya Tuhan membuat yang baik. Ya, hati-hati berdoa juga. Ketika kita minta menyembahkan Tuhan dalam rencana, kita berdoa hati-hati. Kita ingatkan lagi, ini doa buat Tuhan atau buat iblis? Itu pakai banget. Gimana kalau berbeda dengan saya? Kalau saya beda, Tuhan, apa yang kurang pada saya? Oh, itu rombak itu daganganmu, coba saya rombak. Rupanya setelah dirombak, kemarin ini biasanya di sini kok jadi di sana ya. Ternyata setelah dirombak, jadi mata pembeli itu di semua. Jadi semua diperhatiin dagangan. Yang biasanya hanya beli 3 jenis, rencana 3 jenis nih, beli. Tapi karena dirombak, oh ini juga beli, bisa jadi 5 jenis, bisa 6 jenis.
Artinya bukan saya mau beli, kan artinya yang harusnya beli 3 jenis jadi 6 jenis. Karena dilihat semua dagangan itu, namanya orang belanja, duit pasti kurang. Siapa yang udah biasa ke pasar? Bawa uang 10.000, rencana dari rumah belanjanya 20.000, cabai sekian, sayur sekian, ini sekian. Setelah sampai di pasar, cukup nggak 20.000? Ibu-ibu, cukup nggak? Setiap, apalagi ke mall, nanti ke mall ini kan saya udah terima THR bentar lagi THR contohnya ada berapa nih? Saya dapat THR contoh 2 juta, 1 juta ini di mall beli bajuan anak, di bawah 1 juta, pernah nggak uangnya lebih? Kurang ya? Ya itu tadi saya pernah katakan, karena itu tadi keinginan kita itu yang harus kita lawan. Dan sama juga, saya juga selalu pedagang juga mengerti. Oh dia belanja 30.000 dari rencana dari rumah. Nyampe berapa saya harusnya beli 30 jadi tambah jenisnya. Saya bukan menipu, tapi saya minta dari mertua dan si pembeli juga. Oh iya, untuk saya besok. Oh anak saya kan kurang sehat. Kalau saya beli ini, mudah-mudahan dia akan sehat. Artinya bukan mendoakan Tuhan dalam nama Yesus. Semua pemberi dasar pindah ke dalam jangan Yesus. Itu doa, hati-hati doa. Jangan sampai doa kita itu iblis. Ada satu hal yang harus kita tahu. Tuhan sumber berkat. Tuhan melakukan yang terbaik. Minta iman Tuhan kita harus yang benar. Kita makanya gue mau katakan semua harus berdasarkan ini. Yeremia 29:11 katakan waktu dilakukan. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya percaya ketika kita dalam merencanakan sesuatu melibatkan Tuhan, berkat dulu. Tapi kita tak dulu. Jangan tidur kita berkat, itu berarti saya percaya jemaat GBPK akan menjadi orang berhasil di tahun 2021. Karena 2 bulan lagi ya, sebentar lagi rencana-rencana baru akan disusun. Apalagi kembali rencana kita nggak ingin COVID, setelah COVID ini semua saya percaya dalam Tuhan, apapun goyangan, apapun masalah kita tetap kuat. Amin. Jangan salah berdoa. Ingat, doa itu doa itu untuk Tuhan atau untuk iblis. Itu paling muat. Maka di Yakobus juga. Kenapa doamu tidak diterima? Karena salah berdoa. Artinya kita benarkan lagi doa kita lebih banyak dalam firman, pujian penyembahan. Jadi jangan cuma hari Minggu doang kita di akhirat. Biasanya enggak. Belajarlah dan 24 jam. Siapkan waktu 10-15 menit untuk kehadiran Tuhan. Amin. Saya percaya berkat Tuhan turun bagi mereka setia. Mari kita pergi. Bertolak